Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja kita berada. Kita bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami pun telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami boleh memahami dengan benar dan kami hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Tema renungan kita ialah bahagia karena hutang telah lunas. Parannu belan namang kamu dialli malolo. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita
ketika kita memiliki hutang kemudian dinyatakan lunas. Terlebih ketika hutang yang kita miliki sangat banyak dan sepertinya akan sangat sulit untuk melunasinya. Kemudian ada keluarga yang datang dan langsung melunasi semua hutang kita sampai lunas. Tentu kita akan sangat bersukacita dan berterima kasih kepada orang yang telah melunasi hutang kita. Saudara-saudara, manusia lama yang hidup dalam dosa juga disebut sebagai orang yang berhutang. Rasul Paulus menyebutnya berhutang kepada daging. Manusia tidak dapat melunasi hutang dosa mereka, dan karena itu butuh sosok yang akan melunasi hutang tersebut. Tuhan Yesus sendirilah yang datang melunasi setiap dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Hutang manusia itu sudah lunas, dan karena itu sepatutnya lah manusia itu bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Mereka sekarang disebut sebagai anak-anak Allah yang menjadi ahli waris kerajaannya. Sebagai ahli waris kerajaan, hendaknya mereka hidup dalam terang Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh, bukan lagi hidup menurut kehendak diri sendiri, seperti saat mereka masih berhutang dan diperhamba oleh dosa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita semua sudah ditebus oleh Tuhan dengan kasih-Nya. Karena itu sepatutnya lah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang berhutang yang telah ditebus, kita harus bersyukur dan berbahagia. Terlebih karena kita disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah, maka menjadi sukacita besar bagi kita. Mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi dipimpin oleh kehendak diri sendiri. Karena kita sekarang adalah orang yang berbahagia, karena kita disebut anak-anak Allah, ahli warisnya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau sendirilah yang datang melunasi setiap dosa kami manusia melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan karena itu, kami pun disebut sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Kami mohon kiranya hidup kami pun terus dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami menikmati damai sejahtera sukacita dari Allah. Kami mohon Tuhan terus menopang kami dan menolong kami, mengerjakan segala tugas tanggung jawab, peran yang Tuhan percayakan. Kiranya diberkatilah setiap kami dalam mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami percaya dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, anak-anak kami akan diberkati dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka, dalam kehidupan di masa muda mereka. Kami mohon berkati juga saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit, ataupun mereka yang saat ini sedang isolasi, terpapar COVID-19 varian Omikron, baik itu yang isolasi di rumah sakit maupun juga yang di rumah. Mohon Tuhan memberikan kekuatan, bahkan dengan semangat iman, mereka akan dapat melalui dengan baik. Dengan pertolongan Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit akan dipulihkan, mereka akan sembuh dari sakit. Dan kami mohon juga, Tuhan akan terus menopang di tengah-tengah berbagai persoalan-persoalan hidup yang kami jumpai. Dalam kemurahan-Mu kami yakin bahwa semuanya dapat kami lalui dengan baik. Kami doakan orang tua kami di masa tuanya, kiranya juga akan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dengan semangat iman, mereka akan menjalani masa tua dan akan bersyukur dalam segala hal. Juga yang menikmati pertambahan usia, kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Bahkan kami juga menopang dalam doa untuk gereja-Mu,
dalam bersama-sama mengemban tanggung jawab pelayanan. Kiranya semuanya tetap dilakukan dengan baik. Bahkan kami berdoa juga untuk semua sahabat renungan harian di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga, melindungi, memberkati para pemimpin bangsa kami untuk juga tetap memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kami menaruh pengharapan kami, Tuhan jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian di mana saja berada, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.